menentukan pecahan senilai dengan menggunakan pembagian. Nah, sekarang Ibu Husna tanya, masih ingat kan perkalian-perkalian yang dihafal kemarin? Jangan dilupakan ya, terus dihafalkan supaya mengerjakan soal itu lebih mudah. Nah, sekarang kita masuk pembagian. Menentukan pecahan senilai dengan menggunakan pembagian, berarti kita bagi. Kalau kemarin kita kali, sekarang kita bagi. Sekarang Ibu Husna kasih contoh pecahan senilai. Contohnya misalnya 4 per 6. Nah, 4 per 6 kita cari pembagiannya harus menggunakan angka yang sama. Kira-kira angka 4 dan 6 bisa kita bagi dengan angka yang sama, kira-kira angka berapa? Ayo, siapa bisa? Ya, betul. Angka 2. Berarti di sini kita gunakan pembagian dengan angka 2. 4 dibagi 2, 6 dibagi 2. Jadi hasilnya sama dengan 4 dibagi 2 berapa? 2. 6 dibagi 2 berapa? 3. Jadi 4 per 6 itu senilai dengan 2 per 3. Nah, baik anak-anak, sekarang saya akan bantu memvisualkan apa yang sudah dicontohkan oleh Mim Husna tadi tentang cara menentukan pecahan dengan cara pembagian. Contoh tadi kita sudah punya pecahan 4 per 6, pembilangnya 4 dan penyebutnya 6. Nah, karena ini mencari senilai dengan cara pembagian, maka kita buat dulu tanda baginya ya. Kita buat dulu. Nah, sekarang kita mulai. Kalau yang di atas itu dibagi dengan 1, yang di bawah atau penyebutnya juga harus dibagi dengan 1. Kalau yang di atas dibagi dengan 2, yang di bawah juga harus dibagi dengan 2. Dan seterusnya, kalau yang di atas atau pembilang dibagi 3, maka yang di bawah atau penyebut juga dibagi dengan 3 sampai seterusnya. Ya. Nah, pembagian ini walaupun mencari pecahan senilai ini dengan cara pembagian, tapi tetap saja kalian butuh kemampuan untuk perkalian kalian. Bagi yang belum hafal tentang perkalian, boleh kalian melihat daftar perkalian yang ada di sampul-sampul buku kalian atau yang bisa kalian beli sendiri dalam bentuk poster ya. Nah, sekarang kita mulai. Bagaimana sih caranya? Nah, kita coba dulu dengan 3. 4 per 6 kita bagikan dulu dengan angka yang sama, yaitu 3. Nah, dalam pembagian ini mereka tidak boleh menyisakan hasil. Tidak boleh menyisakan sisa dari hasil pembagiannya. Apa sih sisa itu? Kita lihat dulu ya. Bagaimana cara pengerjaannya. Nah, kita 4 dulu. Kita bagi dengan 3. Semoga masih ingat ya cara pembagiannya. Saya menggunakan cara pembagian menurun. 3 dikalikan berapa? Hasilnya 4 atau mendekati 4. Seperti itu ya. 3 dikalikan berapa? Yang hasilnya mendekati 4 atau 4. Atau hasilnya pas. Kita kali 3 kali 1 3, 3 kali 2 6. Kalau dikalikan 2 dia sudah berlebih ya. Berarti kita kalikan 3 kali 1 hasilnya ini sisa 1. Berarti tidak bisa. Jadi kalau salah satu pecahan itu baik pembilang atau penyebutnya dibagikan dengan angka tersebut tapi mempunyai sisa, berarti kita tidak bisa menggunakan angka tersebut. Berarti 3 tidak bisa. Kenapa? Karena hasil pembagiannya menyisakan sisa, yaitu 1 tadi. Berarti kalau salah satunya nggak bisa, gimana dengan yang di bawahnya? Kita coba dulu. 6 dibagi 3. 3 dikali berapa yang hasilnya 6 atau mendekati 6. Ayo. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. Cocok. Nah, habis tidak menyisakan sisa. Bisa. Tapi tetap saja tidak bisa kita bagi dengan 3. Kenapa? Yang di atas atau angka 4-nya tidak habis dibagi dengan 3 atau mempunyai sisa. Jadi jika salah satunya yang di atas ataupun yang di bawah ketika dibagi dengan angka tersebut dia menyisakan,
berarti tidak bisa. Paham sampai sini? 3 tidak bisa karena salah satunya setelah dibagi menyisakan sisa. Sekarang kita coba dengan angka 2. 4 kita bagikan 2, 6 juga kita bagikan 2. 4 dibagi 2 dikali berapa yang hasilnya 4? Ayo, 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4. Nah, ini tidak ada sisanya. Berarti kita simpan dulu. 4 dibagi 2, bisa ya? Nah, sekarang kita coba dengan 6. Apakah 6 bisa dibagi dengan 2? 2 dikali berapa yang hasilnya 6? 2 dikali 1, 2, 2 dikali 2, 4, 2 dikali 3, 6. Nah, ini tidak ada sisanya. Berarti 2 dibagi 6 hasilnya 3. Bisa kan? Nah, berarti kalau dia tidak menyisakan sisa, bisa kita gunakan. Berarti 4/6 bisa dibagi dengan 2. Hingga hasilnya dapatlah pecahan baru yaitu 2/3. Yang kita sebut senilai. Jadi kesimpulannya pecahan 4/6 senilai dengan pecahan 2/3. Sampai di sini sudah agak paham? Nah, kalau masih belum paham atau bingung, silakan diulang aja videonya. Ya, diulang, dipelajari dengan baik sampai mengerti. Sudah paham belum mencari pecahan senilai dengan menggunakan pembagian? Semoga bisa dipahami ya. Jadi ingat, harus menggunakan angka yang sama seperti dengan menggunakan perkalian. Nah, itu tentang mencari pecahan senilai. Sekarang kita lanjut dengan materi halaman berikutnya. Coba anak-anak buka halaman 9. Membandingkan 2 pecahan. Membandingkan berarti ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, dan ada yang sama besar. Masih ingat? Apa tanda lebih besar? Lebih besar menggunakan tanda seperti ini. Ya, mulutnya terbuka ke sebelah kanan. Kalau lebih kecil, mulutnya terbuka ke kiri. Kalau sama dengan ya, itu berarti membandingkan pecahan menggunakan lebih besar, lebih kecil, sama dengan atau sama besar. Ini tanda yang digunakan untuk membandingkan 2 pecahan. Oke. Nah, sekarang membandingkan pecahan itu bisa dengan 2 cara, yaitu yang dengan menggunakan garis bilangan. Anak-anak lihat di bukunya masing-masing, lihat di situ ada contoh menggunakan garis bilangan. Oke? Nah, jadi dengan menggunakan garis bilangan kita lebih mudah, ya, tapi harus ada garis bilangannya dulu. Di sini contoh, misalnya di sini ada garis 1/2. Oke, menggunakan garis bilangan. Kalian lihat di sini garis bilangannya. Jadi ingat, semakin ke kanan berarti pecahannya itu semakin besar. Nah, dilihat di sini ada 1/2 dan pecahan menggunakan garis bilangan 1/3, 2/3. Ya. Nah, dipahami dulu. Untuk garis putus-putus ini, kalau dia sejajar berarti dia sama. Ya. Jadi dia sama. Nah, sekarang coba kita lanjutkan ke halaman 10. Bu Husna kasih contoh. Oke, di sini lihat sini. Di sini ada garis bilangan 1/3, 2/3, 1/4, 2/4. Lihat di sini. 2/3 ini di sebelah kanan dari 1/4. Berarti 1/4 ini lebih kecil dari 2/3 karena posisi 2/3 sebelah kanan, posisi 1/2 itu di sebelah kiri. Berarti 1/2 lebih kecil daripada 2/3. Semoga dipahami ya menggunakan garis bilangan. Sekarang Bu Husna menjelaskan
membandingkan pecahan menggunakan